Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul lagi, bermuajahah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, memberkahkan kehidupan kita, dan menambahkan ilmu kita yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain dari dunia sampai ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, di dua pertemuan dua Rabu yang lalu kita sudah membahas wujud konkret bahagia dunia. Kalau kita perhatikan, itu ada 10 poin wujud konkret bahagia dunia itu. Tapi bisa diringkas atau kita akan elaborate menjadi 5 poin saja yang mencakup keseluruhan wujud konkret bahagia dunia itu. Apa itu? Yang pertama, wujud konkret bahagia dunia itu adalah salamatun fiddin, agama yang selamat dan menyelamatkan. Kita sekarang sudah beragama Islam, berarti kita sudah tepat pada ketentuan yang Allah anjurkan, yang Allah perintahkan, yang Allah terima. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Quran surat 3 surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Nah, kita sekarang sudah memenuhi salah satu wujud konkret bahagia dunia itu, yaitu kita sudah beragama Islam. Karena selain agama Islam itu seluruhnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surat 3 atau surat Ali Imran, surat yang sama, ayatnya 85 yang saya bacakan di dalam muqaddimah tadi, yaitu wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, dan di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi kalau agama kita bukan Islam, maka di akhirat kita akan mendapat kerugian. Kalau rugi di dunia, mungkin masih ada orang yang nolong, masih ada orang yang bantu gitu ya. Tapi rugi di akhirat adalah neraka tempatnya. Jangankan orang yang menolong, Allah pun tidak peduli.
Jadi itu Allah tidak akan peduli kepada orang kafir yang di neraka, bahkan bisa jadi kekal di nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu, kita sekarang sudah beragama Islam, berarti kita sudah memenuhi ketentuan Allah sebagai merupakan kebahagiaan dunia yang pertama. Yang kedua sekarang apa? Afiatun fil jasad. Jasad yang afiat, artinya jasadnya sehat dalam keadaan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesehatan ini merupakan mahkota kehidupan. Betapapun orang gagah, orang ganteng, orang cantik, orang punya jabatan tinggi, orang yang tentara misalnya, orang yang kuat, olahragawan, kalau dia sakit maka kegagahannya, kecantikannya, kegantengannya, kepangkatannya itu akan merosot karena sakitnya, sehingga menghadapi kehidupan ini tidak hilang semangatnya. Jadi hilang semangatnya karena sakitnya. Jadi biar cantik, biar gagah, biar cakep, kalau sakit maka itu sebagian dari nikmat yang Allah berikan telah hilang, karena sehat itu adalah merupakan mahkota kehidupan ini. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Khunafa yang saya hormati, wujud konkret bahagia dunia yang ketiga yaitu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Jadi kita kemana saja pergi, desa kita, kampung kita, kota kita, negara kita dalam keadaan aman. Jadi kita keluar kemana saja tidak ada rasa takut. Tidak takut dibegal orang, tidak takut dirampok orang, tidak takut dicopet orang. Jadi kita merasa aman. Dan juga kita tidak punya utang. Jadi kemana saja kita pergi tidak khawatir, tidak takut ditagih utang oleh orang yang jatuh tempo pada saatnya dan kita tidak mampu bayar. Jadi itu kita tidak punya utang, itu merupakan kebahagiaan dunia juga gitu. Jadi itu. Jadi kita harus berusaha hidup ini jangan sampai punya utang, supaya wujud konkret dari bahagia dunia ini bisa tercapai. Itu kebahagiaan dunia, wujud konkretnya yang ketiga. Yang keempat sekarang yaitu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Walahum yahzanun ini orang tidak akan merasakan kesedihan, tidak ada rasa sedih pada dirinya. Nah, orang tidak ada rasa sedih ini, maka berarti semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya tercukupi. Antara lain, dalam hidup ini, orang sudah dewasa membutuhkan istri. Dia punya istri, istrinya yang sholihah. Zaujatun sholihah. Zaujatuhu sholihah. Jadi punya istri yang sholihah. Nah itu merupakan salah satu unsur kebahagiaan dunia. Itu yang nomor 4 bagian A. Yang bagian B-nya apa? Anak-anaknya baik-baik. Auladuhu abror. Jadi anaknya baik-baik. Itulah yang kita harapkan. Jangan sampai anak kita salah seorang pun terlibat kasus narkoba, terlibat kasus kriminal. Jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi berarti sebagian dari kebahagiaan dunia tidak terwujud pada kehidupan kita. Nah, yang bagian C dari nomor 4 ini yaitu khulata'u sholihun. Lingkungannya adalah lingkungan orang yang baik-baik. Nah, itu lingkungannya orang baik-baik. Jadi lingkungan rumahnya orangnya baik-baik, lingkungan kerjaannya orangnya baik-baik, lingkungan usahanya, lingkungan
eh, apa teman-teman dia semuanya orang baik-baik. Nah, itu merupakan salah satu unsur kebahagiaan dunia juga gitu. Nah, kemudian yang ke yang ke D, yang nomor D dari bagian yang nomor 4 tadi, yaitu kasbu fi baladi, pekerjaannya di negeri sendiri. Boleh jadi dia buka notaris di dekat rumahnya, boleh jadi dia punya kios, punya warung, punya toko di dekat rumahnya, atau dia sebagai dokter kerja di dekat rumahnya. Nah, itu semua adalah salah satu wujud konkret bahagia dunia kalau itu bisa terpenuhi. Jadi kita sambil kerja bisa memonitor anak-anak kita dan istri-istri kita. Nah, wujud konkret nomor 4 ini bagian yang E, yaitu daruhu wasi'. Rumahnya luas, jadi bisa terima tamu beberapa orang di rumahnya dan bisa nginap di rumahnya karena rumahnya luas, punya kamarnya cukup banyak, jadi dia bisa terima tamu orang yang cukup banyak, mungkin 4-5 orang bisa terima tamu. Nah, itu termasuk rumahnya luas karena kamarnya sudah lebih dari 3 kamar. Nah, itu berarti termasuk rumahnya luas karena bisa menerima tamu, bisa menerima saudara gitu. Andai kata rumahnya juga tidak begitu luas, tapi hati yang punya rumah luas, dia baik kepada tamunya, maka tamu tersebut merasa nyaman di rumah dia. Nah, itu juga merupakan salah satu unsur kebahagiaan dunia gitu. Jadi rumahnya luas. Nah, yang nomor F dari yang nomor 4 bagian F dari unsur kebahagiaan dunia ini yaitu apa? Markabu syari'. Dia punya kendaraannya cepat. Memang dia cuma punya mobil 1 misalnya atau motor 1, tapi bagus kondisi kendaraannya. Jadi kemana saja dia bisa menggunakan kendaraan itu sesegera mungkin. Nah, itulah wujud konkret dari bahagia dunia ini. Yang nomor 4 bagian yang ke F. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Kunafa yang saya hormati. Bagian yang terakhir atau nomor 5 dari unsur wujud konkret bahagia dunia ini yaitu wiqayatun an khizyid dunya wa adzabil akhirah. Orang tersebut atau kita terbebas dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Nah, wujud konkret orang terhindar dari kehinaan dunia dan azab akhirat itu apa? Jadi misalnya begini, kalau kita sekarang jadi pejabat penting di negeri ini, kita punya kedudukan tinggi, jadi menteri misalnya, atau jadi jenderal misalnya, atau jabatan apapun yang kita emban sekarang, itu menunjukkan kita mulia atau dihormati orang lain. Atau kita sebagai orang yang kaya, pengusaha kaya misalnya, pengusaha sukses yang kaya raya. Nah, itu bisa jadi dia dihormati orang karena hartanya. Nah, itu jangan sampai kebahagiaan tadi, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita tadi, kita salah gunakan. Kalau kita sebagai pejabat, sebagai menteri misalnya gitu, orang menghormati kita, kemana-mana kita dikawal oleh oleh polisi atau oleh pengawal kita, dijaga ketat misalnya gitu. Tapi ternyata kita adalah seorang koruptor, kemudian disebut oleh KPK sebagai seorang koruptor dan dimuat di berbagai media bahwa kita tersangka koruptor, maka seketika itu juga nama kita akan hancur, karir kita akan habis karena kita termasuk orang yang
koruptor, termasuk orang yang mengkorupsi dari apa yang kita lakukan itu, maka kehinaan akan jatuh kepada diri kita, kepada orang yang korupsi tadi. Bukan sampai di situ saja, di akhirat dia akan menderita karena harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat di dunia ini. Korupsi. Nah, korupsi ini salah satu dosa yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hak-hak adami, hak-hak orang diambilnya. Nah, itu salah satu wujud konkret kita harus terhindar dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi wujud konkret bahagia dunia yang kelima atau yang terakhir tadi, yaitu dia terhindar dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Jadi orang kalau sudah terlibat kasus korupsi, kemudian disebut-sebut di media sosial ataupun di media mainstream negeri ini, maka namanya akan jatuh, dan di akhirat dia akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang korupsi sekarang misalnya sekian triliun. Korupsi apa misalnya? Korupsi bansos misalnya. Nah, itu yang dikorupsi itu hak masyarakat miskin, hak orang-orang yang tidak punya, kemudian diambil olehnya. Nah, kemudian itu kalaupun akan dikembalikan oleh dia, misalnya dia insaf beberapa waktu kemudian setelah dia di penjara, setelah dia diproses hukum, dia dinyatakan bersalah dan dihukum, kemudian dia sadar, dia akan kembalikan uang-uang yang dikorupsi tadi. Itu tidak mungkin bisa diberikan kepada orang yang berhak yang dia korupsi tadi. Bisa jadi itu keterima orang-orang yang tidak berhak lagi. Nah, itu memperpanjang lagi dosa dia. Karena dia tidak mungkin bisa mengembalikan ke hak orang-orang yang dikorupsi. Siapa-siapa yang punya hak atas barang yang dikorupsi oleh dia. Jadi dia tidak bisa mengembalikan kepada yang berhak. Nah, karena itu bisa jadi siksanya di neraka memperpanjang. Dia ditempatkan di neraka itu. Karena tidak mungkin bisa mengembalikan apa yang dikorupsi kepada orang yang berhak itu tadi. Nah, itu jadi janganlah kita korupsi pada saat kita mempunyai kesempatan, punya jabatan misalnya. Jangan sampai kita lakukan itu. Karena itu membuat kita malu di dunia ini dan membuat kita sedih di dunia ini, tapi berakibat di akhirat kita bisa jadi di neraka selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan yang demikian itu, dan Allah selalu bersama kita, memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita, sehingga di dalam menjalani hidup yang tersisa ini kita bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itulah yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersamaan dengan diperdengarkannya suara kami ini, disertai pula dengan taufik dan hidayah Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.